Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Seperti biasanya adik-adik, hari ini di hari Minggu kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, membaca firman Tuhan, lalu kita juga mau memberikan persembahan. Dan yang terakhir nanti kita mau bersama-sama melakukan aktivitas. Hari ini Kak Ella nggak sendirian. Seperti biasanya Kak Ella ditemani oleh Kak Diana dan juga Aurel. Nah adik-adik, kita mau memulai ibadah kita mau nyiapin hati kita dulu nih untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kak Ella mau undang adik-adik untuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sungguh baik karena Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, bersama-sama bersekutu. Tuhan bantu kami supaya kami bisa bersekutu bareng-bareng walaupun kami di rumah masing-masing. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan nantinya melakukan aktivitas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Kakak Ella mau ngajak ya adik-adik untuk bangkit berdiri. Kak Ella, Kak Diana, dan Aurel mau ngajak kita mau semangat-semangat dulu nih. Kita mau nyapa selamat pagi, halo ke semua yang ada di rumah. Kalau gitu kita mau angkat pujian. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Dengan bangkit berdiri, pakai gerakan ya adik-adik. Adik-adik pasti di rumah-rumah sekarang ini punya jagoan masing-masing nih. Kak Ella, Kak Diana, dan Aurel juga punya nih. Tapi adik-adik, tahukah adik-adik kalau ada satu jagoan kita? Ketika kita lagi deket, ketika kita lagi takut, kita tuh melupakan hal itu. Karena apa? Dia selalu ada beserta dengan kita, dia selalu melindungi kita. Siapa lagi coba kalau bukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu jagoan kita. Karena itu masih dengan bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian Yesus jagoanku. Adik-adik bebas mau nari, mau gerakin apapun, sekreatif adik-adik di rumah masing-masing. Kita pujikan Yesus jagoanku.
nih ngumpulin persembahan. Tapi kayaknya Kayla sama Aura lupa nih cara kita ngumpulin persembahan. Mungkin kalian bisa bantu kasih tahu nih cara kita ngumpulin persembahan. Oke, yang pertama, anak-anak bisa minta tolong kepada papa mamanya untuk mengirimkan persembahannya melalui QR code sebelah sini. Itu yang pertama ya, Kak Ella dan Aurel. Yang kedua, anak-anak bisa menyimpannya. Jadi setiap minggu persembahan itu dikumpulkan. Nanti kalau kita bisa ibadah kembali di gereja, maka persembahan itu dikumpulkan di sana. Seperti itu. Nah, sekarang kita udah tahu nih ya cara ngumpulin persembahan. Kita mau memberikan persembahan sambil memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan tentang seorang tokoh yang ada di Alkitab nih, tentang tokoh yang kita percaya sama Tuhan dan berpegang terus tentang kebenaran Tuhan. Kita menyanyikan Beranilah Seperti Daniel, lalu di medley Daniel di Goa Singa. Bersama-sama kita nyanyikan. Sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan nih. Nah, tapi seperti Daniel yang tadi, kita mau berani untuk apa? Berani untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau berani tampil beda, walaupun mungkin orang-orang lain tidak suka sama kita. Ketika iblis menggoda kita, kita mau apa? Kita mau tolak dia dalam nama Yesus. Kita mau bersama-sama memujikan pujian ini sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Kita pujikan berani tampil beda. Jangan lupa gerakannya ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Aku kuat karena siapa? Ku kuat karena
ini kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong bantu kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya, seneng banget rasanya Kak Grace bisa bersama dengan adik-adik semua di rumah dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, kalau biasanya nih ya Kak Grace ngajak adik-adik semua buat nyanyi, buat nari gitu ya, buat joget-joget gitu untuk memuji Tuhan. Kali ini bakalan beda. Kenapa? Karena Kak Grace akan membawakan satu buah firman Tuhan buat adik-adik semua yang ada di rumah. Jadi adik-adik ayo semuanya duduk yang manis, ya kan? Duduk yang manis. Kalau ada yang masih main HP atau pegang mainan, ditaruh dulu ya, karena kita mau dengerin firman Tuhan. Ya, pasang telinganya dan juga siapkan Alkitab kalian. Oke, sudah siap semuanya? Oke, sudah ya. Kalau gitu kakak mulai ya firman Tuhan hari ini. Nah, ngomong-ngomong adik-adik, sekarang kan semuanya itu dilakuin di rumah, mulai dari sekolah ya kan, atau mungkin ada yang les ya kan, dilakukan di rumah gitu. Dan mungkin papa mama kita juga kerjanya jadi lebih banyak di rumah. Nah, akhirnya apa adik-adik? Akhirnya kita banyak waktu di dalam rumah. Dan kita harus melakukan segala sesuatu, aktivitas kita juga kebanyakan di dalam rumah. Kayak kita punya waktu lebih banyak buat main, ya kan? Buat nonton TV. Ayo, siapa yang sering banget nonton YouTube setiap hari? Nonton apa ya biasanya kalau channel anak-anak? Kayak nonton Cocomelon. Ayo, siapa yang rajin nonton itu? Ayo ngaku. Nah, nggak apa-apa adik-adik di rumah. Kak Grace juga sering kok kalau di rumah nonton YouTube gitu ya, lihat film, sama seperti adik-adik di rumah. Nah, ngomong-ngomong, selama di rumah aja ini Kak Grace mau tanya nih, siapa yang masih rajin setiap hari buat berdoa? Ayo, angkat tangan yang tinggi. Ada nggak ya? Atau jangan-jangan kalah nih sama aktivitas nonton YouTube-nya? Masih ada nggak ya yang masih rajin berdoa setiap hari? Angkat tangan yang tinggi sekali lagi. Wah, ada ya. Kalau misalnya siapa yang masih setia baca firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari? Masih ada nggak? Ayo, angkat tangan yang tinggi. Siapa yang rajin baca Alkitab setiap hari? Angkat tangan yang tinggi. Wah, ada sekitar 15.000. Wah, banyak banget ya yang rajin banget membaca Alkitab. Wah, Kak yakin pasti adik-adik yang ada di rumah tetap rajin ya. Harus tetap rajin dong baca Alkitab, berdoa. Dan jangan lupa, siapa yang Kakak mau absen nih? Siapa yang nggak pernah bolong datang sekolah minggu setiap hari Minggu lewat streaming di YouTube GKI Emmaus? Angkat tangan yang tinggi. Siapa? Ada? Wah, kakak lihat ada banyak nih yang nggak bolong. Keren banget. Kakak yakin anak-anak sekolah minggu GKI Emmaus tetap rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, taat sama Tuhan, dan juga rajin beribadah sekolah minggu, ya kan? Nah, ngomong-ngomong nih ya, cerita Kak Grace hari ini itu masih berkaitan sama itu. Ada satu tokoh Alkitab nih ya, yang benar-benar setia sama Tuhan. Ya, tokoh Alkitab ini adalah seseorang yang sangat pintar, bijaksana, disayang oleh pemimpin kerajaan. Nah, tokoh Alkitab ini adik-adik adalah tokoh yang sudah pernah dibicarakan beberapa minggu belakangan ini. Ayo, siapa? Udah pada tahu nggak kalau tadi dari petunjuk yang Kak Grace kasih tahu? Kalau yang dengerin sekolah minggu lalu pasti udah pada tahu. Siapa? Ayo. Kakak kasih petunjuk lagi ya. Huruf depannya, inisialnya itu, huruf depan namanya itu inisialnya D. Ayo, siapa yang huruf depannya D, tokoh Alkitab? Siapa? Daniel, bener, Daniel. Ya, kita akan bahas cerita soal Daniel, tapi kali ini kita sama-sama kita buka Alkitabnya di Daniel pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Sudah dibuka semua sama-sama adik-adik? Daniel pasal yang ke-6
ayat yang pertama sampai dengan yang ke-29. Sudah? Kalau sudah nemu, kasih tanda ya. Kasih tanda, lalu kita mau sama-sama saksikan tayangan berikut ini yang menceritakan gimana sih kisah Daniel di pasal yang ke-6 ini. Oke, kalau gitu selamat menonton ya adik-adik semua. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa.
Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Oke adik-adik, gimana? Tadi udah lihat ya kira-kira gambaran bagaimana kehidupan Daniel di Daniel pasal yang ke-6. Ya kan, kita bisa sama-sama lihat bahwa Daniel ini adalah salah satu dari 3 orang pejabat tinggi di kerajaannya Raja Darius waktu itu yang benar-benar dipercaya sama Raja Darius. Nah, tapi yang membedakan Daniel dengan pejabat-pejabat yang lainnya, orang-orang kepercayaan Raja Darius lainnya, adalah dia benar-benar disayang banget sama Raja Darius. Ya, adik-adik bisa lihat ya betapa Raja Darius sangat sayang sama Daniel. Nah, akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang cemburu. Ya kan, banyak orang yang iri hati dengan posisinya Daniel. Kenapa sih kok bisa sih Daniel ini disayang banget sama Raja Darius? Kayak gitu adik-adik. Akhirnya apa? Akhirnya mereka merencanakan suatu rencana yang jahat untuk menjatuhkan Daniel. Dan mereka berhasil apa enggak? Berhasil. Mereka berhasil membuat Daniel ini dibuang ke gua singa. Wah, siapa yang nggak takut masuk ke gua singa? Angkat tangan. Ada nggak ya yang angkat tangan? Ih, kalau kakak sih takut ya, ada singa-singa yang lapar. Ih, ada banyak, bisa-bisa kakak dimakan singa. Wah, kakak takut sih. Nah, kalau Daniel kira-kira takut nggak ya? Menurut adik-adik, Daniel takut nggak? Jawabannya apa? Takut? Nggak takut? Jawabannya nggak takut. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah akan selalu melindungi dia kapanpun dan dimanapun. Nah, oleh karena itu apa? Dia terus berdoa sama Tuhan supaya Tuhan bisa melindungi dia. Walaupun ya adik-adik sebenarnya keluar dari gua singa yang dengan banyak singa yang mungkin kelaparan, ya kan, singa-singa buas, singa-singa yang liar kelaparan, dalam keadaan tubuh keluar dengan keadaan tubuh yang sehat tanpa luka sedikit pun, itu agak nggak mungkin ya. Tetapi apa? Tetapi Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita mampu melindungi Daniel dan menutup mulut singa-singa itu supaya nggak memakan Daniel. Wah, keren banget ya. Nah, Allah yang hebat itu, Allah yang melindungi Daniel itu sama adik-adik dengan Allah yang kita sembah saat ini. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Yang bisa kita lakukan adalah seperti Daniel. Apa? Tetap setia berdoa. Tetap setia berdoa, baca Alkitab, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan bisa melindungi kita semua. Gitu ya adik-adik, walaupun adik-adik mungkin mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, hal-hal yang bikin adik-adik sedih, hal-hal yang mungkin bikin adik-adik kecewa, tapi apa? Tetapi kita harus tetap percaya, tetap berdoa, meminta pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa melindungi kita setiap waktu, setiap saat, kapanpun dan bagaimanapun kondisi kita. Gitu ya adik-adik semuanya. Oke, itu cerita firman Tuhan kita hari ini. Sebelum kita mungkin mau melanjutkan aktivitas yang lain, kita mau sama-sama berdoa ya, minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa tetap setia, tetap rajin seperti apa yang dilakukan oleh Daniel. Oke, kalau gitu kita sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa.
Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang begitu luar biasa Engkau pakai Bapa, yaitu Daniel. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami Tuhan penyertaan yang sempurna, perlindungan yang hanya datang daripada-Mu ya Bapa. Dan kiranya Engkau selalu membimbing kami, menyertai kami setiap saat, setiap waktu Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu tetap setia kepada-Mu, supaya kami tetap rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, taat akan Engkau, dan juga tetap rajin beribadah ya Bapa. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menyertai setiap orang yang ada di sekitar kami, mama papa kami, saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami Tuhan, dan juga bapak ibu guru dan kakak-kakak guru sekolah minggu lainnya ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai mereka sebagaimana Engkau telah menyertai kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah mendengarkan ya gimana kisah Daniel di Daniel pasal yang ke-6. Nah, sekarang saatnya kita akan mengerjakan aktivitas ya. Adik-adik ikuti gimana cara membuatnya. Lalu kalau sudah selesai, jangan lupa difoto, oke? Setelah difoto nanti akan dikirimkan. Adik-adik bisa kirimkan ke kakak guru kelasnya masing-masing. Nah, ditunggu paling lambat hari Senin malam. Oke adik-adik? Nah, buat adik-adik yang ada di kelas besar, bisa mengisi link kuis di bawah ini. Oke, sudah dicatat semuanya link kuisnya? Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik semua. Oke adik-adik, ibadah kita setelah selesai, tetap sehat, tetap semangat terus, dan tetap setia buat berdoa, baca Alkitab, dan jangan lupa buat tetap taat sama Tuhan dan datang ke sekolah minggu. Oke, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Seru ya cerita hari ini tentang Daniel yang berada di dalam gua singa. Nah, sekarang kita akan membuat singa dari kertas warna. Pertama, kita akan membuat badan singa. Penting ya. Badannya sudah jadi, kita buat kepalanya. Sekarang kita buat rambutnya. Kita lipat. Sekarang kita lem dulu ya kepalanya di sini. Kita lem rambutnya ya.
hasil aktivitas ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.